Dulu waktu sebelum Allah berikan kesempatan dia belajar, keluar, ngelihat gurunya cium tangan, adabnya luar biasa. Begitu balik aja mentang-mentang udah gelar doktor, ngelihat gurunya, apa kabar Ustaz? Waduh, udah gak mau lagi cium tangan. Ini yang bermain di sini nafsunya. Guru ngaji kampung, emang guru ngaji kampung hina? Itu pejuang, itu hebat. Di saat ada peluang-peluang untuk dia berbuat di luar, tapi dia memikirkan wilayahnya, penuh pengorbanan. Ada tawaran-tawaran yang ada di luar, tapi dia lebih mendahulukan yang ada di kampungnya untuk dia hidupkan. Itu istimewa. Di hadapan Allah ini luar biasa. Padahal dulu dia belajar. Ini termasuk daripada ghurur, tipuan setan. Dulu dia belajar, alhamdulillah sukses. Dia bisa belajar meneruskan ke tingkat yang tinggi, atau belajar ke luar negeri, balik menjadi seorang ustadz yang besar, menjadi kiai yang besar. Ngelihat guru-gurunya yang dulu dianggap itu sih bekas guru saya. Dulu waktu sebelum Allah berikan kesempatan dia belajar, keluar, ngelihat gurunya cium tangan, adabnya luar biasa. Begitu balik aja mentang-mentang udah gelar doktor, ngelihat gurunya, apa kabar Ustaz? Waduh, udah gak mau lagi cium tangan. Ini yang bermain di sini nafsunya. Makanya luar biasa. Hal yang terpenting buat guru untuk mendidik anak-anak muridnya, selain daripada ilmu, tapi juga mematikan nafsu-nafsu yang seperti itu. Makanya banyak kalau kita cerita nih, ulama-ulama dahulu, ada di antara mereka mau belajar sama seorang guru. Di antaranya Imam Ahmad bin Hambal kedatangan seorang murid mau belajar. Imam Ahmad bin Hambal buka pintu, ahlan wa sahlan, selamat datang. Malam ditaruh baskom air, wadah air. Ya, wadah air, Masya Allah. Ini air ini bagian terpenting dalam hidup kita nih, betul? Ya, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Allah jadikan dari air segala sesuatu itu bisa hidup. Ini kehidupan ini apa sumbernya? Air. Kita di Indonesia bersyukur, alhamdulillah, subur, air makmur, betul? Masya Allah. Ya, dari pegunungan turun air, lewat kali-kali yang ada, sungai-sungai yang ada, ya, dijernihkan kembali sehingga kita bisa menikmati, kita bisa minum dengan air itu, kita bisa mandi dengan air itu. Ini nikmat, alhamdulillah, nikmat dari Allah. Ya, Allah kirim ini Indonesia ini kayak sorga dunia. Saya, Bu, ya hadirin sekalian, dulu pernah merasakan waktu pergi haji dulu, sebelum sekarang lah, enak ini sekarang sudah. Dulu itu di Mekah itu kita
mau ke kamar mandi dengan banyaknya orang, selain kita ngantri, itu airnya kita bingung. Bingung dapetin air, gimana dapetin air? Dapat cuman 1 ketel. Mau mandi, mau buang air kecil, buang air besar, ya udah segitu. Buat kita orang Indonesia, waduh, sulit karena memang sulit air. Makanya di sini alhamdulillah. Ya, tapi juga jangan mubazir. Jangan mubazir. Ini di zaman Imam Ahmad bin Hambal, datang seorang murid dikasih air 1 baskom. Buat apa? Buat dia nanti kalau dia perlukan di waktu malam. Datang waktu subuh, Imam Ahmad bin Hambal melihat ini air gak bergerak kok. Ini air tidak bergerak. Berarti ini dia tidak menggunakan air untuk bangun malam. Akhirnya selesai sholat subuh, ya, ditanya airnya tidak dipakai malam, nggak bangun malam, maka Imam Ahmad bin Hambal mengatakan kamu tidak pantas untuk belajar ilmunya Allah. Khawatir kalau hanya ilmu tanpa ada meresap ke dalam jiwa, ini nanti akan menjadi penganut atau pendukung daripada Dajjal, na'udzubillah. Gak diterima oleh Imam Ahmad bin Hambal. Dilihat dulu kualitas ibadahnya bagaimana. Ada juga satu orang belajar kepada guru, datang gurunya, ini gurunya memang ahli di dalam pendidikan. Melihat wajah ini, wajah yang masih terlihat gersang, wajah yang masih terlihat di situ mencari popularitas, mencari kejayaan, mencari pujian. Ini bahaya kalau ilmu seperti ini. Karena ilmu itu lari dari orang-orang yang sombong, sebagaimana air, ya, berlari dari atas ke bawah. Akhirnya dilihat, ya sudah, kalau kamu mau belajar, ini beli di pasar. Ini sengaja nih guru nih ingin merapihkan hatinya dulu. Ini beli. Selesai beli apa? Beli bawang putih misalnya. Pokoknya yang model-model bau aja dah. Kalau kita di sini apa? Jengkol. Ya. Kemudian terasi. Ya, dan lain-lain deh tuh. Kayak begitu hebatan ibu-ibu ngapalnya. Akhirnya subhanallah. Ya. Tuh datang tuh air tuh. Kita bicara air jadi datang air tuh, ya. Alhamdulillah. Akhirnya ini murid disuruh beli. Ini murid, ya baik guru, karena dia pengen belajar, dia ingin belajar. Baik guru, saya minta ranjang, kantong. Kata gurunya tidak pakai kantong. Beli, ambil dan bawa di pundakmu. Tujuannya apa? Tujuannya hancurkan dulu nih rumah-rumah istana setan dalam pribadinya, sehingga dia masih merasa dirinya hebat, masih merasa dirinya adalah orang yang perlu sanjungan dan lain-lainnya. Hancurin dulu. Setelah itu baru dia bisa dapatkan, baru diterima belajar ilmu. Ya, ini ilmu mahal, warisannya Rasul. Ilmu ini warisan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau diterimanya kepada orang-orang yang tidak punya kesiapan di dalam mentalnya, di dalam rohaniahnya, yang dikhawatirkan apa? Yang dikhawatirkan adalah ilmunya ada, tapi pengikut Dajjal. Naudzubillah.
Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad indallahi illa bu'da. Orang bertambah ilmu tapi tidak bertambah takwa kepada Allah, tidak bertambah takut kepada Allah, maka berarti dia tidak bertambah kecuali tambah jauh. Makanya servis. Nah, jadi hadirin dan hadirat, ini sikap murid begitu, nurut, taat, adab.